Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kolom Jemaat Kemim Ebenezer Tatelu pada saat ini. Hari Rabu 22 Juli 2020. Persiapan jemaat, saya mengundang untuk berdiri. Kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 242, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Kita tahbiskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur, berterima kasih kepadamu atas kasih dan tuntunan-Mu bagi kami semua sebagai jemaat Ebenezer Tatelu. Kami merasakan betapa besar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga dari hari ke hari sampai pada saat ini, Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap memberkati kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Bapa di sorga, saat ini kami akan memulaikan ibadah kolom saat ini. Engkau berkati kami semua, Engkau kuduskan sehingga ibadah ini boleh terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, sambil kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu.
baik kami lakukan secara sadar maupun di luar kesadaran kami, baik kami lakukan secara pribadi ataupun secara bersama-sama sebagai umat dan bangsa. Ampuni dan kasihanilah kami Bapa. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat sekalian, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kekal dalam sorga, saat ini kami akan belajar lagi dari firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami baca dan akan kami renungkan bersama benar-benar dapat membaharui kehidupan kami secara pribadi maupun keluarga. Firman itu akan mampu menguatkan iman percaya kami kepadamu. Kuasailah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga benar-benar firman itu tidak akan lalu dengan percuma, tapi firman itu benar-benar akan tertanam dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa kekal di sorga, berfirmanlah Engkau kepada kami, kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membaca bersama-sama. Pembacaan Alkitab saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat 12. Dengan judul Allah Kota Benteng Kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi.
yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah namanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masalah pandemi COVID-19 benar-benar membawa kita pada berbagai krisis. Misalnya krisis ekonomi, di mana semua harus menerima kenyataan bahwa para karyawan-karyawati, bahkan para buruh dan tukang harus dirumahkan, baik bersifat sementara maupun bersifat tetap. Artinya kehilangan pekerjaan. Juga hampir semua bidang usaha harus dihentikan. Selain itu, terjadi krisis sosial karena umumnya kita merasakan ketidaktentraman, sebab semua harus menjalani program pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, yaitu social dan physical distancing, di mana kita dianjurkan untuk diam di rumah, bekerja di rumah, dan belajar di rumah. Pendek kata, kita dibatasi untuk berkontak langsung dengan sesama kita. Bahkan kita dianjurkan untuk menjaga jarak dengan orang lain, termasuk di dalam rumah kita sendiri. Kita tidak dapat bersekutu dalam ibadah bersama, baik di gedung gereja maupun di kolom atau dalam persekutuan syukur keluarga. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, nyanyian yang dilantunkan oleh Bani Korah dalam Mazmur 46 adalah sebuah ekspresi keyakinan akan kedahsyatan kuasa Allah yang melindungi umatnya. Keyakinan mereka menjadi sebuah pengalaman hidup yang melahirkan iman yang sangat kuat terhadap Allah. Dalam Perjanjian Baru, keyakinan seperti ini juga pernah diungkapkan oleh Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat di Roma. Terdapat dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39. Karena itu Alkitab memberi rumusan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kekuatan iman dalam pergumulan diangkat menjadi tema sekarang ini karena kita sedang berhadapan dengan sebuah masalah yang sangat besar, yaitu coronavirus disease 19, COVID-19. Untuk hal ini kita sedang berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan. Kita tidak dapat pastikan siapa yang sudah tertular, karena pada manusia ada yang bergejala dan ada yang tidak. Kita tidak tahu apakah diri kita atau saudara kita atau teman kita yang sudah terpapar. Inilah yang kita sebut pergumulan yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Sebagai orang percaya sekarang ini, kita dituntut menghadapi setiap pergumulan dengan bersandar pada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, sebab hanya Tuhan Yesus saja yang mampu menjawab setiap pergumulan kita. Dan untuk bersandar pada Tuhan diperlukan keyakinan berlandaskan iman yang kuat. Karena itu, sekarang kita diajak untuk membangun iman bertitik tolak dari firman Tuhan. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12 memberi motivasi bahwa kita harus menguatkan iman dalam menghadapi pergumulan apapun. Sebab Tuhan Allah dalam Yesus Kristus pasti membentengi kehidupan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat sekalian, marilah kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, kami sering bersyukur kepadamu karena kami selalu merasakan Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu setia di tengah-tengah kehidupan kami. Dari hari ke hari sampai saat ini, kasih dan penyertaan-Mu Tuhan tetap nyata di kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, tak henti-hentinya kami menaikkan pujian syukur terima kasih kepadamu. Karena Engkau selalu menuntun dan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur saat ini Tuhan kami boleh beribadah, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kami boleh diberikan kesempatan yang indah, boleh bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Sehingga benar-benar saat ini Tuhan kami boleh dimampukan kembali lewat kebenaran firman-Mu untuk kami menapaki kehidupan kami selanjutnya dengan berdasarkan iman yang teguh hanya kepada Engkau sendiri. Kami dibekali lagi dengan firman-Mu untuk kami tidak goyah menghadapi masalah yang sementara kami hadapi, yaitu COVID-19 yang sementara merajalela di mana-mana, baik di daerah kami, di negara kami, bahkan di seluruh dunia. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya kami tidak pernah berjalan sendirian. Kami ditopang dengan tangan Tuhan yang dahsyat. Untuk itu Tuhan, kami selalu menyerahkan kehidupan pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu,
bagi seluruh jemaat Gemim Ebenezer Tatelu, mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 16. Tuhan berkati jemaat-Mu yang ada, mulai dari anak-anak sampai pada lansia. Bila Tuhan Engkau selalu berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga benar-benar mereka selalu teguh berpengharapan hanya kepada Engkau sendiri. Mereka selalu diingatkan untuk selalu bertekun dalam doa di masa-masa pandemi ini. Tuhan Bapa di surga, berkati juga para pelayan-pelayan-Mu yang ada di Jemaat Ebenezer Tatelu. Mulai dari para pendeta, para pelayan khusus dari kolom 1 sampai 16, para UPK Bipra yang ada, koordinator. Biarlah Tuhan Kau selalu memberikan kemampuan kepada mereka sebagai pelayan-Mu, sehingga mereka tidak jemu-jemu untuk selalu melaksanakan tugas panggilan-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kemauan kerja keras yang tinggi bagi para pelayan-Mu, sehingga dalam tugas pelayanan ini Tuhan, kami tidak berjalan sendirian. Kami selalu dituntun dan diberkati oleh Tuhan, diberikan kemampuan, diberikan semangat yang tinggi. Bahkan Tuhan, kami tetap melaksanakan tugas ini dengan penuh sukacita iman. Bapa di surga, Engkau berkati pula bagi jemaat-jemaat-Mu yang saat ini Tuhan sementara berada dalam pergumulan sakit. Kami tidak dapat menyebutkan mereka satu persatu, tapi kami percaya Engkau di tempat yang maha tinggi. Engkau mengetahui jemaat-jemaat kami yang sementara bergumul sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan, Engkau sebagai dokter kami yang agung, Engkau sebagai tabib kami yang agung, Engkau memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka boleh diberikan kesembuhan yang ilahi yang hanya berasal daripada-Mu. Diberkatilah obat-obat yang sementara mereka pakai. Biarlah Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga mereka. Diberikanlah kecukupan akan segala kebutuhan mereka. Bapa di surga, bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Begitu juga Tuhan, Engkau memberkati bagi jemaat-jemaat-Mu yang bersyukur, bersukacita oleh karena berkat-berkat Tuhan yang indah yang selalu dilimpah ruahkan dalam kehidupan mereka dari hari ke hari. Bapa di surga, kami bersyukur pula pada saat ini kami boleh memberi persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Biarlah Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan, sehingga persembahan itu Tuhan boleh kami pergunakan untuk pekerjaan pelayanan yang ada di jemaat-Mu Ebenezer Tatelu. Balas berkat bagi tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Berkati juga seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menilik kehidupan mereka satu persatu. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah Tuhan membukakan tingkap-tingkap berkat dalam kehidupan mereka. Dalam segala usaha, upaya, pekerjaan, mata pencarian yang mereka lakukan Tuhan. Segala rencana yang mereka lakukan diberkatilah oleh-Mu, sehingga mereka boleh beroleh berkat-berkat yang sungguh luar biasa yang berasal daripada-Mu.
Bapa di sorga, Engkau berkati juga para pemerintah yang ada, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Bahkan teristimewa pemerintah yang ada di desa Tatelu ini Engkau berkati. Bila Tuhan memberikan kemampuan, memberikan akal kebijaksanaan, sehingga mereka boleh melaksanakan roda pemerintahan ini dengan baik. Mereka dapat melaksanakan dengan penuh rasa takut hanya kepada Tuhan sendiri. Berikanlah kesehatan, kekuatan, kemampuan bagi para pemerintah kami, mulai dari hukum tua, aparat desa yang ada, bahkan sampai kepada kepala-kepala jaga dan maweteng. Tuhan Bapa di sorga, Engkau juga berkati kehidupan keluarga-keluarga mereka yang mau memberi diri untuk tugas panggilan yang mulia ini. Ya Tuhan Bapa di surga, Engkau berkati juga bagi seluruh program-program jemaat yang ada di Ebenezer Tatelu ini, sehingga dalam tugas pelayanan melalui program-program yang sudah kami rencanakan itu, semuanya boleh dapat berhasil. Semuanya kami lakukan Tuhan hanya untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu, karena Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tak mampu berbuat apa-apa tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat memohon akan uluran tangan kasih-Mu untuk selalu tetap menopang kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami mulai hari ini, esok dan seterusnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biar Engkau selalu berpengapa dalam kehidupan kami. Inilah doa syukur permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita memuji Tuhan dalam NKB nomor 201, di jalan hidupku. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besar tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak
membimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Jemaat, saya undang kita berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat sekalian, demikianlah ibadah kita saat ini sudah selesai. Disampaikan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang boleh mengikuti ibadah kolom pada hari ini. Tuhan Yesus sebagai sumber berkat akan selalu memberkati dan menyertai kita sekalian. Dan tentunya kita sebagai jemaat, sebagai masyarakat, saat ini kita tetap menjaga diri kita masing-masing lewat protokol pemerintah yang sudah diatur. Tentunya kita tetap menjaga jarak, cuci tangan, jangan lupa pakai masker. Kemanapun kita pergi dan berada, kita tetap memakai masker. Tentunya demikian. Terima kasih. Shalom.